pagi anak-anak, apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat selalu. Anak-anak, hari ini akan menerima materi pembelajaran. Ibu Nining harapkan anak-anak nanti bisa mendengarkan, menyimak, memahami ya. Anak-anak, selamat menyaksikan. Ya anak-anak, materi kali ini Bulin akan menyampaikan tentang muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tolong dicermati dan dipahami ya. Oke, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Ada yang tahu? Ya, agar tidak punah. Baik hewan maupun tumbuhan memerlukan apa? Memerlukan perkembangbiakan ya, supaya tidak punah. Nah, kali ini Belinda akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang pertama secara generatif ya, generatif tidak kawin. Nah, yang kedua secara vegetatif, yaitu tidak kawin ya. Generatif kawin, vegetatif tidak kawin. Generatif, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu apa? Ada yang tahu? Yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh apa? Oleh tumbuhan berbiji. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu harus mempunyai apa? Mempunyai bunga, ya. Terus kemudian yang kedua apa? Mempunyai biji. Yang ketiga mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, alat kelamin jantan pada tumbuhan dinamakan apa? Benang sari. Nah, sedangkan alat kelamin betina pada tumbuhan dinamakan putik. Nah, sekarang Belinda jelaskan bunga sempurna. Bunga itu ada dua macam anak-anak. Ada yang pertama bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Di sekitar rumah kalian pasti kalian pernah temukan bunga sempurna. Contohnya apa? Contohnya misalkan bunga sepatu. Nah, kenapa bunga sepatu? Nah, bunga sepatu itu mempunyai bagian-bagian yang lengkap. Nih Bu Linda beritahu ya. Apa bagiannya? Nah, contohnya di sini ada mahkota. Nih mahkotanya. Ada kepala sari, benang sari ya. Ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian ada kepala putik, kelamin betina ini tangkai putik. Lalu bakal biji. Bakal biji ini disebut zigot ya. Bakal biji disebut zigot. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga. Lalu ada dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, itu tadi adalah bunga sempurna ini tadi ya. Jadi kalau kepala putik ini, benang sari ini bertemu dengan jatuh di kepala putik, maka akan terjadi pembuahan di sini. Nah, bakal bijinya akan tumbuh menjadi bakal buah. Nah, itu tadi ya. Sekarang Bu Linda akan jelaskan bunga tidak sempurna. Contohnya ada pohon melinjo. Kalau kalian misalkan ada di sekitar rumah, lingkungan rumah kalian ada pohon melinjo, nah merupakan salah satu bunga tidak sempurna. Mengapa? Karena pohon melinjo tidak punya bagian-bagian lengkap seperti bunga sempurna. Dia hanya mempunyai tangkai, daun. Kemudian ini adalah bunga jantan ya. Bunga jantan yang besar ini adalah bunga betina atau bakal biji ya. Tadi bunga sempurna. Sekarang penyerbukan. Belinda akan beritahu penyerbukan dibagi menjadi 4 jenis menurut asal serbuk sari. Nah, yang pertama
adalah penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Kemudian penyerbukan silang, jika serbuk sari hinggap ke putik bunga-bunga di bunga lain, di pohon lain yang masih sejenis. Kemudian penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Nah, itu penyerbukan tetangga. Lalu penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis, ya. Itu adalah penyerbukan bastar jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang berbeda jenis tumbuhannya, ya. Jadi kalian pahami penyerbukan itu ada 4, penyerbukan sendiri, silang, tetangga, bastar. Ini harus kalian bedakan, ya. Harus kalian pahami. Oke, selanjutnya Bu Linda akan menerangkan penyerbukan. Penyerbukan itu dibantu oleh beberapa hal. Yang pertama oleh angin, yaitu misalkan di sini, ya, ini bunga. Kalau kalian sering di sekitar rumah kalian melihat bunga ini, ya, ketika angin berhembus kencang, maka bunga sari akan benang sari akan terbang, ya, terbang dan secara tidak sengaja terbawa oleh angin menempellah ke bunga yang lain, yang sudah ada putiknya. Nah, di sini terjadi pertemuan antara benang sari dan putik. Nanti di situ akan terjadi apa? Pembuahan. Itu tadi dibantu dengan perantara angin. Begitupun juga misalkan pada tanaman mangga, ya. Nanti juga akan terjadi pertemuan benang sari dan putik. Karena benang sarinya terbawa oleh angin dan menempel di kepala putik. Itu terjadi pembuahan. Lalu perantara air ini biasanya terjadi di tanaman yang ada di sungai. Jadi air yang mengalir ini membawa benang sari kemudian menuju ke secara tidak sengaja menempel ke bunga yang lain, bunga yang di sini, ya. Jadi menempel benang sarinya ke putik, lalu terjadilah pembuahan. Begitu juga pada satu pohon, misalkan cuaca lagi mendung, gerimis. Nah, lalu air gerimis tadi, air hujan tadi turun dan membawa benang sari ke bunga yang lain, lalu menempel ke putik. Lah, di situ terjadi pembuahan. Nah, sekarang penyerbukan dibantu dengan manusia. Di sini Bu Linda contohkan bunga vanili, ya. Vanili biasanya di kampung tuh kalau petani-petani vanili itu melakukan penyerbukan seperti ini. Nah, dia mengambil benang sari pada bunga vanili, kemudian ditempelkan ke putiknya, lalu nanti terjadilah pembuahan. Buah ini yang diambil, vanili ini yang diambil untuk dijual, ya. Penyerbukan dengan perantara hewan. Hewan ini banyak, misalkan, tapi tidak semuanya. Jadi contohnya tawon, lebah, kumbang, serangga, ya. Kemudian burung kolibri. Ya. Hewan-hewan yang Bu Linda sebutkan ini tadi biasanya menghisap madu pada bunga. Nah, Bu, bagaimana kok bisa terjadi penyerbukan? Nah, caranya seperti ini. Ketika lebah atau serangga lain, ya, menyentuh bunga ketika menghisap madu bunga, nah, secara tidak sengaja benang sari ini menempel pada kaki-kaki lebah. Lalu lebahnya terbang lagi mencari madu di bunga berikutnya. Nah, dia menghisap
Nah, benang sari yang sudah menempel pada kaki-kaki lebat tadi secara tidak sengaja jatuh di kepala putik pada bunga yang lain. Itulah terjadi penyerbukan ya. Nanti terjadi pembuahan. Nah, itu tadi dengan perantara hewan. Sekarang perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa kawin. Nah, perkembangan biakan vegetatif ini melalui bagian dari tanaman itu sendiri. Berdasarkan perkembangan biakan vegetatif itu dibagi dua cara juga, vegetatif alami dan buatan. Yang pertama, vegetatif alami dengan apa? Dengan umbi akar yang merupakan bagian akar yang besar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Bu Linda contohkan di sini adalah wortel dan singkong. Karena wortel dan singkong ini perkembangbiakannya dengan umbi akar ya, sebagai ini akarnya berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Ya, tunas. Nah, sekarang tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di apa? Di bawah tumbuhan. Ya. Misalkan di sini ada Bu Linda contohkan pohon pisang dan pohon bambu. Bu, tunasnya mana? Ini tunasnya ada di samping pohonnya, ada di samping induknya. Begitupun juga pohon bambu, ini tunasnya. Dia akan tumbuh di samping induknya. Kemudian tunas-tunas ini akan menjadi tumbuhan yang baru. Ya. Lalu sekarang dengan apa? Dengan umbi batang. Ya. Umbi batang itu apa? Ya, batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Nah, contohnya apa? Pada kentang, pada tumbuhan kentang dan ubi jalar atau ketela. Nah, ini perlu kalian ingat, ini memakai umbi batang perkembangbiakannya ya. Nah, sekarang umbi lapis. Ini kalian pernah lihat di dapur mama kalian ya. Misalkan di situ ada contohnya, Bu Linda di situ kasih contoh ya apa? Bawang bombay, bawang putih, bawang merah ya. Apa itu? Nah, perkembangbiakannya dengan umbi lapis, yaitu umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Ini berlapis-lapis nih ya. Baik bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Nanti kalau kita biarkan lama-kelamaan tunas ini akan tumbuh di tengahnya nih. Di tengahnya umbi lapis ini, di tengahnya bawang ini. Nah, makanya disebut umbi lapis karena berlapis-lapis dan tunasnya tumbuh di tengah. Nah, ini juga pernah kalian lihat di dapur mama kalian. Apa itu? Tanaman kunyit, jahe, lengkuas, temulawak ya. Nah, ini dengan apa? Nah, dengan akar tinggal atau rizoma perkembangbiakannya, yaitu merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah apa? Permukaan tanah. Jadi di dalam tanah. Ya. Tumbuh mudah sekali menanam akar tinggal ini. Makanya banyak orang-orang yang mempunyai pekarangan tuh menanam ini satu siung aja, maksudnya satu akar aja, satu kunyit misalnya ditanam itu sudah tumbuh, nanti dia akan menjadi banyak. Nih, sekarang geragi. Apa itu geragi? Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Di sini geragi ya. Coba kalian perhatikan. Dia menjalar, kemudian dia akan tumbuh akar, lagi menjalar lagi. Kalau kalian pernah lihat tumbuhan di sekitar kalian nih, kalau dia mempunyai batang yang panjang, terus menjalar, nah ini berarti kalian kalau akarnya tumbuh kemana-mana berarti dia geragi. Sekarang spora. Apa itu spora? Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembang biakan. Ini contohnya pada apa? Tumbuhan paku
jamur dan lumut. Tetapi spora ini tidak bisa kalian lihat dengan mata telanjang. Di sini Bu Linda contohkan dilihat dengan mikroskop. Jadi kelihatan sekali sporanya. Nah, kalau mata telanjang kita tidak terlihat karena spora itu sangat kecil, ya. Nah, ini seperti ini sporanya. Itu akan berubah menjadi sel baru. Nah, ini merupakan alat perkembangbiakan. Ya, itu terjadi pada jamur, lumut dan tumbuhan paku. Lalu membelah diri. Nah, Bu Linda contohkan ini ganggang laut, ya. Apa itu membelah diri? Yaitu perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau lebih menjadi sel anak. Ini contohnya nih ganggang laut. Kalau kita lihat dari mikroskop, ini ganggang laut akan membelah dirinya menjadi tumbuhan baru. Nah, kalau kita lihat dengan mata telanjang nggak bisa, harus dengan tidak bisa ya, harus dengan mikroskop. Nah, kalau kalian lihat ya, ini namanya dengan perkembangbiakan dengan membelah diri pada ganggang laut. Lalu sekarang Bu Linda jelaskan tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini pasti dibantu dengan apa? Dengan siapa? Dengan manusia. Dengan cara apa? Yang pertama, vegetatif buatan dengan cara mengenten atau menyambung, yaitu cara memperbanyak tanaman dengan menyambungkan bagian apa? Bagian akar dan batang dari dua jenis tanaman yang berbeda. Yang pertama di sini lihat. Di sini adalah akarnya kuat. Kalau di sini pohonnya dengan buah yang unggul, ditukar nih, dipotong. Kemudian ditempelkan. Ya. Lalu ditutup. Sampai tidak kita lepas ya, sampai dia menyambung dengan sendirinya. Itu dengan mengenten ya. Sekarang dengan mencangkok. Apa mencangkok? Yaitu mengembangbiakan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Ini misalkan pohon yang sudah kuat ya, cari akarnya yang maksudnya cari batangnya yang bagus, kita kupas kulitnya, lalu hingga tertinggal kambium seperti ini. Kemudian ditutup dengan tanah dan plastik. Kita biarkan sampai berhari-hari sampai dia keluar akar. Lalu kalau sudah keluar akarnya maka dipotong dan ditanam. Nah, itu dengan mencangkok ya. Nah, sekarang dengan okulasi. Apa itu okulasi? Okulasi itu menempelkan tunas pada batang tanaman yang sejenis yang akan dijadikan induk. Ini contohnya ini mata tunas. Ya, dipotong. Lalu dicari nih batang pohon yang akan dijadikan induknya. Kemudian dikelupas kulitnya, ditempelkan. Nah, mata tunasnya tadi ditutup, diikat rafia, dibiarkan dia sampai tumbuh, sampai menempel dan tumbuh. Itu tadi ya. Tumbuhnya apa? Tumbuhnya batangnya akan memanjang. Nah, sekarang dengan stek. Stek itu apa? Adalah menempelkan tunas pada batang ya. Tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Ini stek ya. Kalau kalian lihat ini adalah stek. Jadi menempelkan tunas pada batang tanaman yang sejenis yang akan dijadikan induk. Nah, sekarang ini apa? Merunduk. Merunduk itu apa? Membengkokkan sebagian cabang kemudian membenamkan ke dalam tanah nih. Contoh tumbuhan induk. Karena batangnya panjang kemudian dibengkokkan ke dalam tanah, lalu nanti dibiarkan ditutup tanah, dia akan tumbuh akar.
Akar yang tumbuh adalah akar serabut, itu merunduk ya. Kemudian dengan apa? Dengan kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu memperbanyak tanaman dengan menggunakan vegetatif tumbuhan yang menggunakan tempat buatan yang steril atau terbebas dari bakteri. Biasanya di laboratorium pertanian tuh ada. Dia menggunakan kultur jaringan ini ya. Kemudian suhu ruangnya pun diatur. Mengerti anak-anak? Ya, kalau kalian masih belum paham, bisa diulang lagi videonya supaya kalian paham. Nanti tema ini akan berlanjut, pelajaran ini akan berlanjut pada subtema 3 ya, tentang vegetatif buatan. Terima kasih anak-anak. Hari ini anak-anak sudah menyaksikan materi pembelajaran. Semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Nah, sampai jumpa besok. Terima kasih.